Wanita ini sedang melamar pekerjaan. Namun pria ini memintanya membuka pakaiannya. Demi gaji yang tinggi, ia terpaksa melakukannya. Setelah melakukan beberapa postur, akhirnya ia diterima dan mendapatkan upah sebesar 5.000 yuan. Wanita ini bernama Min Gyung, hidupnya sangat miris. Ia membawa kedua anaknya pergi mencuci piring. Namun uang yang dihasilkan dihabiskan oleh suaminya, Geunsu, untuk berjudi. Alhasil, ia pergi mengambil sembako gratis. Karena terlalu sering mengambil, ia tertangkap basah. Untungnya, ada Jungsuk membantunya. Sebenarnya, Jungsuk sudah lama memperhatikan Min Gyung. Ia mempunyai tubuh yang indah dan tulang yang ramping. Sangat cocok menjadi model. Jungsuk datang mencari Min Gyung. Berharap ia bersedia menjadi model telanjang untuk suaminya. Dia rela memberinya upah 10 kali lipat. Mendengar itu, Min Gyung langsung menolaknya. Karena hal itu sangat memalukan. Namun, keluarganya butuh makan. Anak-anak perlu sekolah. Min Gyung tidak dapat menahan godaan. Upah 10 kali lipat. Cepat atau lambat, ia pasti akan setuju. Jungsuk adalah wanita yang menarik. Namun Jogu tidak tertarik padanya. Bahkan tidur saja dibatasi oleh kain. Suaminya, Jogu adalah seorang seniman yang terkenal. Karena penyakitnya, ia menjadi depresi. Agar Jogu semangat lagi, Jungsuk memutuskan untuk mencarikannya model. Sesuai dugaan, di pagi hari, Min Gyung datang melamar ke rumah Jungsuk. Dia tidak pernah melihat taman yang begitu indah. Jungsuk memandikannya dan membawanya ke ruang kerja Jogu, lalu menunggu di luar. Tidak ada yang bisa melihat isi perasaan hatinya. Saat Min Gyung masuk ke dalam ruangan, situasi wawancara membuatnya canggung. Min Gyung membuat Jogu tertarik padanya. Tidak hanya bentuk tubuhnya yang indah, tetapi juga matanya yang penuh dengan cerita. Setelah berhasil wawancara, Min Gyung membawa uang dan pulang dengan gembira untuk memperbaiki hidup Geunsu dan anaknya. Kali ini, mereka dapat makan daging sapi. Namun, Geunsu membongkar pakaian Min Gyung. Ia tidak percaya uang itu dihasilkan dari kerjanya. Lalu ia menamparkan muka Min Gyung. Dengan tidak malunya, ia membawa uang itu untuk judi. Min Gyung terus menjadi model di rumah Jungsuk dan Jogu yang menderita Parkinson. Karena bertemu model yang membuatnya senang, ia melatih tangannya yang tidak mampu mengangkat gelas untuk mengontrol kuas lukis. Akhirnya, Jogu berhasil menggambar lingkaran dengan lancar. Karir model Min Gyung dimulai. Namun Min Gyung sangat tegang. Postur duduknya yang kaku. Jogu juga seorang yang perfeksionis. Untuk membuat Min Gyung mudah beradaptasi, Jogu menyalakan musik, memerintahnya untuk mengikuti alunan musik itu. Hasilnya sangat bagus. Dengan cepat, Min Gyung beradaptasi. Tubuhnya tidak kaku lagi. Namun, model bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap hari, ia sangat lelah. Namun saat ia selesai pulang kerja dan membawa kedua anaknya pulang, di depan pintu terdapat sepasang sepatu wanita. Min Gyung membuka pintu dengan gemetar. Dengan marahnya, ia menuangkan air ke wanita di depannya dan Geunsu. Namun yang didapatkan dari sikapnya adalah pukulan dari Geunsu. Setelah Jungsuk mengetahui masalah ini, ia memutuskan Gyeongsan untuk mengunjunginya. Min Gyung istirahat beberapa hari dan tidak pergi bekerja. Jogu merasa khawatir terhadap Min Gyung. Dalam waktu beberapa hari ini, Jogu sudah memiliki perasaan lain terhadap Min Gyung. Saat Min Gyung masuk ke dalam ruangan, meskipun ia berusaha menutupi lukanya, Jogu tetap dengan mudah melihat luka di tubuhnya, membuat orang merasa iba. Jogu tidak lanjut berkarya. Ia menyuruhnya untuk bermain dengan Tuan Oh. Ia dibuat tertawa bahagia. Tidak sadar, Jogu juga ikut tersenyum. Setelah beberapa waktu, mereka terus berada di ruang kerja. Selama mereka bertemu, sambil berkarya sambil berbicara, Jungsuk sangat memperhatikan Min Gyung. Ia mengutus Gyeongsan untuk mengantarkannya makanan. Karena Min Gyung, kondisi Jogu semakin membaik. Tidak seperti seseorang yang sakit. Namun pertemuan mereka membuahkan banyak gosip. Bahkan Gyeongsan juga memperingati Jungsuk. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya ingin Jogu seperti dahulu. Semuanya akan berharga. Tak lama, karya Jogu mengalami sedikit kemajuan dan sudah memasuki tahap pembentukan. Selain menjadi model, di waktu kosong, Min Gyung juga menjadi asisten Jogu. Tidak perlu Jogu bicara. Dengan mengulurkan tangan saja, Min Gyung sudah mengerti apa yang dibutuhkan Jogu. Meskipun sebelumnya pernah belajar dari Tuan Oh, namun ia tetap menjadi asisten tercocok bagi Jogu. Bagi Jogu, Min Gyung seperti teman yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan perasaan yang langka baginya. Mereka mulai saling melengkapi. Jogu sudah melupakan istrinya. Tiba-tiba, Jogu demam. Demam ini menjatuhkan hukum mati padanya. Kondisinya yang mulai membaik adalah tanda buruk. Waktu Jogu sudah tidak lama lagi. Mengetahui itu, Jungsuk mulai ketakutan. Semua cintanya, ia berikan pada Jogu. Jogu tahu bahwa waktunya sudah tidak banyak. Ia hanya ingin menghabiskan waktunya bersama Min Gyung. Jogu tertarik dengan masa lalu Min Gyung. Suami Min Gyung meninggal dalam perang, dan Geunsu adalah teman pertarungannya. Sebelum suaminya meninggal, ia meminta bantuan pada Geunsu untuk menjaga istri dan anaknya. Namun, Geunsu tidak hanya memaksa Min Gyung menjadi miliknya, dan juga sering memukulnya. Min Gyung sudah melewatinya beberapa tahun. Saat ini, Jungsuk pulang ke rumah ibunya.
dan membuat kesempatan Min Gyung dan Jogu berdua. Mereka menyempatkan sedikit waktu dari waktu kerjanya. Jogu yang awalnya kesulitan memegang gelas, ternyata bisa mengendarai mobil dan membawa Min Gyung keluar. Menikmati kesenangan, mereka datang ke tepi laut. Min Gyung melihat laut. Jogu diam menatap Min Gyung. Dan Jogu adalah sebuah titik terang di dalam kehidupan Min Gyung. Setelah kembali ke ruang kerja, Min Gyung mendapatkan inspirasi. Ia merasa seniman tidak hanya melihat keindahan tubuh, tetapi juga bisa menggambarkan ekspresi. Hal ini membuat Jogu memiliki banyak ide. Lalu ia memutuskan menambahkan ekspresi di patung seninya. Geunsu mendengar tetangganya terkait gosip Min Gyung. Lalu ia mengikuti Min Gyung ke ruang kerja Jogu. Melihat tubuhnya tidak berbusana, seketika ia marah. Jogu dipukuli olehnya. Min Gyung memohon padanya untuk berhenti. Namun ia dengan marah menjatuhkan patungnya, lalu membawa Min Gyung pulang. Jogu melihat ruang kerjanya yang berantakan, langsung menjadi tidak berdaya. Ini akan menjadi peninggalannya, dan juga karya yang paling berharga. Namun semuanya sudah tiada. Setelah Min Gyung sampai di rumah, ia mendapatkan pukulan dari Geunsu. Di tengah malam, ia keluar dengan tubuh yang terluka. Saat ini, ia hanya ingin bertemu Jogu. Melihat Min Gyung di depannya, Jogu terkejut. Dibandingkan dengan karyanya yang hancur, ia lebih mengkhawatirkan Min Gyung. Keesokan harinya, Jung Suk kembali. Melihat kejadian ini, dirinya merasa bersalah. Demi membiarkan waktu yang cukup untuk Jogu dan Min Gyung, Jung Suk memberi Geunsu uang. Geunsu yang suka terhadap uang, asalkan ia memiliki uang. Ia tidak akan peduli terhadap istri dan harga diri, dan memberinya waktu 1 bulan. Sejak itu, Min Gyung dan kedua anaknya tinggal di rumah Jogu. Jung Suk sangat menyayangi Min Gyung, seperti seorang kakak yang menghiburnya. Membiarkan Min Gyung merasakan kehangatan. Jogu tahu waktunya sudah tidak banyak. Ia mengambil karyanya di lantai. Meskipun kehilangan tubuh karyanya, ia juga akan membuat ekspresi karyanya. Begitulah, Jogu bekerja tiada henti. Tidak peduli dengan penyakitnya. Dengan cepat, karyanya mulai terbentuk. Setiap kali tangannya gemetar, ia akan menggigit tangannya untuk mengontrolnya. Di sisi lain, hasil pemeriksaan Jogu sudah keluar. Jung Suk merasa sangat putus asa. Di akhir hidup suaminya, dia bisa melakukan apa? Di malam ini, Jung Suk sambil menenun pakaian, sambil menunggu Jogu. Namun sudah larut malam, Jogu tidak juga kembali. Jung Suk merasa khawatir. Ia menunggu di jalanan yang akan dilewati Jogu. Jung Suk tidak pernah masuk ke dalam ruang kerja Jogu, namun hatinya selalu berada di sana. Jung Suk melihat dari jauh bayangan Jogu. Tidak sadar, ia berlari ke arahnya. Mereka terbiasa saling menggenggam tangan, mengingat masa muda mereka. Begitu juga dengan Jung Suk, berdiri di tempat yang sama menunggu Jogu. Tidak disangka, jalan ini sudah dilaluinya puluhan tahun. Perasaan hati Jogu sangat kacau. Ia mengaku selama ini, ia mengabaikan pengorbanan Jung Suk dan cintanya yang dalam. Di malam ini, akhirnya Jogu mengatakan kalimat, "Aku selalu mencintaimu." Jogu tidak bisa terlelap. Dia mengingat kembali kenangannya bersama Jung Suk. Di masa seperti ini, apa yang bisa ia tinggalkan untuk Jung Suk? Beberapa hari ini, Min Gyung tidak melihat Jogu. Begitu juga dengan Jung Suk. Sampai hari ini, Min Gyung memakai pakaian pemberian Jung Suk, ingin menemui Jogu. Namun, polisi menemuinya, ingin menyuruhkan untuk memastikan jenazah Jogu. Ia merasa terkejut, ternyata Geunsu dibunuh. Saat Min Gyung merasa aneh, akhirnya ia mengerti, lalu lari menuju ruang kerja Jogu. Dan yang ia lihat adalah sebuah jenazah. Ternyata Geunsu dibunuh oleh Jogu. Waktunya sudah tidak banyak, dan ia akan membawa pergi Geunsu agar Min Gyung mendapatkan kebebasan. Ini adalah hadiah terakhir Jogu. Jung Suk tidak bisa keluar dari rasa sakit ini. Dia lebih percaya bahwa suaminya sedang sibuk di ruang kerja. Namun, keesokan harinya, Jung Suk datang ke ruang kerja Jogu. Ini pertama kalinya ia masuk. Namun, Jogu sudah tiada. Jogu menulis sebuah surat untuknya. Jung Suk menahan rasa sedihnya. Setiap kalimatnya membuatnya sedih. Dan hadiah terakhir Jogu untuknya adalah hasil karya terakhirnya. Ia memberi nama musim semi untuk hasil karyanya. Tentunya manusia lebih berharga dari karya seni. Jogu mengejar seni dalam hidupnya. Namun sampai pada akhirnya, hidup Jogu penuh dengan bayangan Jung Suk.